Halo, selamat datang di podcast pada waktu itu di Throwback Time. Gue mau bahas apa di episode kali ini? Oh, ini aja. Kemarin gue sedikit nostalgia singkat gitu. Kayaknya dulu kalau sore-sore, entah itu weekday atau weekend, gue suka banget nungguin acara TV ini. Yoi, di depan TV itu udah standby di jam 3 atau jam 4 sore lah ya, dengan acara yang sebetulnya udah lama, tapi di Indonesia ramenya itu di era 2000-an. Cluenya, ini adalah reality show atau acara TV Jepang. Lomba-lomba gitu. Cukup unik dengan dubbingnya, apalagi dubbing Indonesia. Dan kalian pastinya memorable banget pada waktu itu. Yoi, benar banget. Benteng Takeshi atau Takeshi Castle. Waduh, ini ditunggu-tunggu banget ya gak sih? Gue di zaman SD lah ya, SD ini ditunggu banget gitu, karena acaranya unik gitu. Wih, dan kita tuh suka nungguin dengan acaranya yang cukup unik, terus juga memorable, yang ternyata terngiang-ngiang ya sampai sekarang gitu. Ya, kita bernostalgia singkat lah di episode ini dengan Benteng Takeshi. Tapi kenapa ya kalau di Indonesia agak sedikit lama gitu dan terkenalnya di era 2000-an. Kalau misalnya gue baca singkat sejarahnya, ternyata ini acara udah lama cuy. Reality show permainan di Jepang itu Takeshi Castle ternyata tuh udah disiarin di tahun 1986 sampai 1989 di Tokyo. Jadi di Jepang lah ya terutama. Dengan siarannya tuh di Tokyo Broadcasting System. Ya udah lama. Tapi kenapa di Indonesia baru terkenal gitu di era 2000-an? Gak hanya di Indonesia, tapi acara Benteng Takeshi itu terkenal juga di Amerika Serikat, Inggris, Filipina. Oh ya, Benteng Takeshi dulu ditayangin di MNC ya, tapi namanya TPI. Ya TPI dulu tuh sore-sore ya, gue nungguin banget. Dan ya acaranya tuh weekend juga ada, weekday pun juga ada. Nah biasanya nih setelah Benteng Takeshi ada lagi nih acara Jepang juga yang cukup unik, yaitu adalah TV Champion. Yoi. Next time kayaknya Throwback Time ngomongin tentang ini deh, TV Champion. Seru banget. Nanti ya kalau ada waktunya kita bakal bahas. Kalau misalnya dilihat-lihat, tantangan-tantangannya juga cukup unik gitu. Gue mungkin agak sedikit lupa gitu ya. Tapi yang terkenal ketika mulai itu adalah dimana beberapa orang gitu ikutan lomba ini itu rame-rame, cepet-cepetan di dinding perbatasan tuh kalau nggak salah ya, bener nggak sih? Tapi kalau gue ngeliat di artikel iya sih. Jadi rintangan awal itu ada 4, tapi yang sering di highlight itu adalah dinding perbatasan, yang ada beberapa dinding yang harus dijebolin satu-satu, itu lolos atau enggak gitu. Kalau misalnya lewat dari timing ya gagal gitu, atau enggak nyebur gitu. Unik banget sih dulu tuh pada waktu itu. Ternyata game-gamenya juga cukup unik. Terus setelah udah lolos itu ada beberapa game lagi yang gue inget, apa ya, yang bowling dari atas gitu, bola. Gue kalau ngeliat di sini artikelnya namanya Star Bowling. Jadi bola-bola gitu, harus cepet-cepetan ngelewatin ke atas, bolanya gelinding ke bawah. Kalau misalnya kehajar bolanya kalian jatuh. Waduh, cukup aneh juga. Terus ada lagi kotak ajaib. Ini kotak ajaib ini semacam game katrol gitu, yang di bawahnya itu kali. Cuma kalian bisa ngendaliin dan ngetahuin gimana gua harus menghindari kali tersebut biar gak nyebur. Jadi ada lintasan ending terakhirnya ya harus tepat gitu. Itu apa lagi ya? Gue taunya tuh yang kayak zombie, bukan zombie sih, kayak apa sih? Game-gamenya tuh kantong setan. Bukan, si setan merah. Itu juga tuh yang tantangan labirin. Nyebelin banget sih. Jadi ada labirin beberapa gitu lah.
kalian tuh harus nebak nggak ada setan merahnya. Bukan MU ya, bukan MU, bukan, bukan. Ini setan merahnya yang lain, bukan MU, bukan. Jadi, aduh, kenapa harus MU sih? Oke, kita lanjut. Jadi tantangannya tuh kayak labirin gitu. Kalian harus menghindari dari si setan merah ini. Kalau ketangkap ya gagal kalian. Terus apa lagi ya? Soalnya kan kalau di TV nasional tuh yang seru-seru aja, padahal mah sebetulnya permainan lainnya tuh seru gitu. Oh, jamur terbang. Iya itu bener tuh, lucu juga tuh jamur terbang. Ini mana kalian harus pelukan sama jamur, terus diputer-puter, terus harus finish di tempat, kalau nggak nyebur. Pokoknya intinya tuh nyebur gitu. Kalau nggak nyebur kena jebakan Batman itu tadi, ada orang-orangan atau apa yang ditangkap, gagal gitu-gitu. Terus akhirnya endingnya tuh yang gue inget itu jembatan tali atau jembatan bola yang ada apa ya, bolanya tuh dilempar gitu ke orang buat ngelewat. Jadi pesertanya tuh ngelewatin jembatan gitu terus dilempar. Namanya nih jurang Gibraltar. Wah, inget tuh gue, inget. Terus endingnya nih ketika udah lolos dari itu, ini fight sama rajanya. Yoi. Aduh, naik mobil-mobilan gitu ya. Keliling-keliling gitu kayak bom-bom. Tapi yang agak aneh adalah kan dia nembakin gitu kan pakai pistol-pistol isinya air gitu warna cat pink, bukan pink, ungu gitu. Yang di mana nih agak agak weird sih bro. Kayaknya kertas rajanya tuh tebel banget gitu. Yang lain tuh pada tipis gitu. Apalagi apa namanya, kayaknya cepet banget kalahnya gitu, kayak kok lembek gitu. Ya kalau dilihat. Dan gue pernah banget ngeliat episode ini, pesertanya tuh menang, rajanya kalah. Pernah itu gue juga pernah ngeliat. Ya, tapi itu jarang gitu. Kayak 1/100 gitu. Apa karena nggak pernah sering ngeliat secara full episode ya. Jadi yang disetel di TV. Yang ditayangin di TV tuh yang seru-seru aja gitu. Oh, cukup unik sih dan agak aneh gitu, kok bisa gitu. Aduh, ada-ada aja sih. Kalau ngomongin komandannya juga lucu gitu komandannya. Kayak misalnya punya gimmick-gimmick atau suara kayak ayo maju. Waduh, maju tuh semua brrrt gitu. Terus pas di ending juga gitu kan, yang tadi naik mobil-mobil gitu maju. Waduh, brrrt gitu. Terus kalau misalnya kalah, dia tuh punya semacam kata-kata. Ini gue dubbing dari Indonesia ya. Dubbing di Indonesia tuh lucu banget, kayak misalnya aduh aku gagal lagi, semoga besok bisa lebih baik lagi gitu. Aduh hari ini aku kalah, tim kita kalah, semoga bisa lebih baik lagi, kayak gitu-gitu. Ulang gitu ngomongin perihal dubbing. Tapi ngomongin perihal dubbing di Indonesia, dubbing dari Benteng Takeshi itu lucu banget dan juga memorable. Contohnya nih, contohnya kayak misalnya dari rajanya gitu kan. Raja kan ada Raja Takeshi sama satunya lagi tuh ya. Nah itu kan kadang-kadang kalau di gimmickin Indonesia gitu kan, dia misalnya ngelihat pesertanya gitu kan, pesertanya jatuh gitu atau kalah gitu, terus bilang gini, payah sekali dia yang mulia, atau enggak, bodoh sekali dia mereka, atau enggak, kamu yang benar saja, gitu gitu loh, kayak gitu gitu gimmicknya. Masa gitu sih, kan lucu juga ya, tapi ya begitu dubbingnya. Terus kalau untuk dubbing peserta juga lucu gitu. Kan ya gue ngelihat juga gitu kan, pengen ngeliat lagi, flashback lagi dari dari materi ini. Dubbing dari pesertanya itu cukup weird dan diulang-ulang. Yang pertama, dubbing pesertanya kalau misalnya dia lagi ngelewatin tantangan gitu kan. Terus ada kayak gini, gitu, gitu. Terus
aduh, gitu. Kalau bisa lompat tuh ada teriaknya, gitu. Terus kalau misalnya jatuh, dia udah jatuh, buk jatuh kan. Terus kayak, aduh, 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 gitu-gitu. Dubbing itu sama gitu kayak daber-daber dulu tuh yang bikin Benteng Takeshi tuh kayak diulang-ulang. Aduh, aduh, gitu-gitu loh. Ini gue bisa nih jadi dubbing Benteng Takeshi gitu. Biasanya tuh setiap peserta datang atau misalnya sebelum atau sesudah, Jen biasa kan diwawancara ya. Diwawancara sama ada, jadi ada wartawan nih coy. Ada aja tuh gimmick-gimmicknya. Namanya nih Junji Inagawa. Jadi reporter lapangan gitu loh, kayak dia tuh yang wawancarain peserta yang berhasil atau nggak berhasil. Nah dalam pesertanya itu ada dubbing yang kayak gini. Doakan aku kawan. Atau enggak, semoga berhasil. Kayak gitu-gitu. Doakan aku, semoga berhasil. Kayak gitu-gitu lah. Dubbingnya tuh kocak banget kayak gitu semua gitu. Tapi sebetulnya adanya apa namanya, reporter atau yang kayak gitu-gitu, gimmick-gimmick kayak gitu tuh jadi seru juga gitu Pak, cara Benteng Takeshi, dan juga ditunggu-tunggu sama orang. Wah, memorable banget. Apalagi kalau misalnya raja-rajanya tuh yang udah berdua gitu. Yang mulia, ini harusnya bisa kita lawan yang mulia. Terus kadang-kadang jadi mendukung pesertanya gitu. Kadang-kadang suka digaplok pakai kipas. Elah. Aduh. Nah Indonesia sendiri ini juga bikin juga game-game ala-ala kayak Benteng Takeshi. Namanya Takeshi Castle Indonesia. Ini juga yang agak, gue ngeliatnya sih a little bit cringe karena agak aneh gitu sih ngeliatnya. Ada gimmick-gimmick yang you know lah, TV banget gitu. Dan ini ditayangin di MNC TV. Tapi gue ngeliat di Instagramnya tuh udah gak aktif, kayaknya berarti udah acaranya udah gak ada ya. Dan gue udah ngeliat nih udah 7 sesi atau 7 musim. Wow, ya juga ya. Dan gue terakhir nih ngeliat di 2019, berarti udah gak ada. Terakhir di 2019. Wah, aneh ya. Dan game-gamenya gue gak pernah ngeliat sih, tapi kayaknya gimmick-gimmick manis aja gitu yang kayak dilihatnya, dulu mah ada nih dulu di Benteng Takeshi originalnya dan dibikin remake yang ala-ala Indonesia banget lah gitu. Kayak gitu sih sebenarnya, kayak game-game Indonesia kan banyak juga ya. Dulu kayak reality show tapi dulu tuh unik gitu dan khas. Tapi kalau sekarang kok jadinya gimmick-gimmick yang agak aneh ya. Apakah permintaan TV atau mungkin ya seperti itulah tipikal penonton Indonesia ya. Ya jadi ada bumbu-bumbu drama yang akhirnya jadinya bisa dilihat kayak gitu sih. Nah, gue kemarin nyari-nyari kan artikel tentang Benteng Takeshi lah, penasaran banget dong buat research juga. Ternyata ada kabar baik banget nih buat kalian pecinta Benteng Takeshi. Ternyata Benteng Takeshi tuh mau di remake. Katanya sih di tahun ini dan ditayangin di streaming. Wah, gokil. Jadi nih gue baca berita ya dari artikel-artikel di internet. Jadi acara Benteng Takeshi ini mau dibikin versi barunya lah, di remake, di refresh. Jadinya penasaran dong orang-orang dulu dengan orang-orang sekarang, gimana sih Benteng Takeshi kalau misalnya dilanjutin lagi. Nah ini ditayangin lagi di Amazon Prime Video. Coba gue browsing lagi deh. Takeshi Castle 2023 Amazon Prime. Udah tayang belum sih? Oh, udah tayang. Udah tayang coy. Udah tayang. Udah. Cuman gue belum ngeliat sih. Tapi gue ngeliat sekilas nih, gue lagi buka Amazon Prime juga ya, tapi gue nggak langganan. Tapi kayak gue ngeliat ini udah gimmick-gimmick juga sih, gimmick-gimmick sama kayak acara-acara yang scripted gitu loh. Gue ngeliat sekilas ya. Kalau misalnya kalian penasaran bisa lihat juga di Amazon Prime.
Ini udah tayang di bulan April di 2023. Jadi bener ya. Ini udah valid nih. Gue langsung rekaman ini terus langsung gue cari. 8 episode tayang tahun ini, season pertama Takeshi Castle. Tapi kalau gue ngeliat gambaran visualnya tuh lebih berwarna banget dan lebih kekinian banget. Mudah-mudahan gak ada gimmick-gimmick aneh ya. Karena menurut gue ngelihat acara-acara kayak gini biasanya tuh banyak-banyak gimmick-gimmick yang menurut gue jadinya cringe gitu. Tapi kalau misalnya kalian penasaran bisa coba cek aja di Amazon Prime. Oke, conclusionnya di Benteng Takeshi. Tapi acaranya memorable banget ya. Terutama dubbing Indonesia tuh unik gitu. Jadi yang tadi gue udah bacain juga dan gue udah peragain dubbingnya gimana. Tapi emang jadi memorable banget sih. Dan dulu ditungguin banget ya acara memorable pada waktu itu juga di masa kecil, yang ternyata wah berkesan lah kayak gitu. Wah, karena tuh juga pengen ikutan gitu. Tapi kan gak mungkin ya, masih di Jepang gitu. Kadang kesel juga gitu, kayak agak dicurangin gitu ketika final naik mobil-mobilan, kok kayaknya kertasnya tipis banget pas ditembak gitu kan, nggak adil gitu. Tapi ya udahlah, namanya juga reality show dulu begitu, tapi seru-seru aja kita nontoninnya. Aduh, ya menemani juga ya gitu kan ketika waktu itu nontonnya. Kalau bosan kartun, kita punya alternatif tontonan yang seru dan menyenangkan gitu. Benteng Takeshi. Nah kalau misalnya kalian mau menonton lagi, ya tadi acara yang barunya di Amazon Prime, versi terbarunya, gue juga belum pernah nonton. Tapi kalau tadi gue ngeliat visualnya cukup menjanjikan dan bisa jadi alternatif juga untuk bernostalgia singkat gitu ketika kalian pernah nonton Benteng Takeshi pada waktu itu. Bolehlah ditonton. Nih gue jadi promosi nih. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah dengerin Throwback Time ngomongin Benteng Takeshi. Kalau misalnya kalian punya episode favorit atau mungkin scene-scene favorit di bagian apa dan memorable-nya seperti apa sih acara Benteng Takeshi, boleh banget kolom komentar episode kali ini diisi kali biar gue juga bisa lihat dan teman-teman yang dengerin juga bisa tahu apa aja cerita kalian pada waktu itu. Oke, thank you buat teman-teman yang udah dengerin. Dan jangan lupa untuk follow podcast pada waktu itu di Instagram di podcast.padawaktuitu. Dan jangan lupa untuk follow podcast pada waktu itu di platform podcast favorit kalian. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Throwback Time. Bye-bye.